Hakim-Hakim 21. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah, tidak satu orang pun dari kita akan memberikan anak perempuannya kepada orang Benyamin menjadi istrinya. Lalu bangsa itu datang ke Betel dan duduk di hadapan Elohim sampai petang. Mereka menyaringkan suaranya dan menangis dengan sangat keras. Berkatalah mereka, "Mengapa ya Yahweh Elohim Israel telah terjadi hal ini di antara orang Israel, bahwa dari antara orang Israel hari ini akan berkurang satu suku?" Terjadilah keesokan harinya, bangsa itu bangun pagi-pagi lalu mendirikan mezbah di situ, menaikkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Lalu Bani Israel berkata, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaat ini untuk menghadap Yahweh? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Yahweh di Mizpah dengan mengatakan, ia pasti dihukum mati." Bani Israel menyesalkan keadaan orang Benyamin saudaranya itu dan berkata, "Hari ini satu suku dari Israel telah dipangkas. Apakah yang akan kita perbuat untuk mereka yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Sebab kita memang telah bersumpah demi Yahweh untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Lalu berkatalah mereka, "Dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Yahweh di Mizpah?" Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaat itu. Lalu bangsa itu menghitung sendiri jumlah mereka, dan tampaklah tidak ada seorang pun dari penduduk Yabes Gilead yang hadir. Jemaat itu mengirim 12.000 orang-orang gagah perkasa ke sana dengan memerintahkan mereka, "Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga wanita-wanita dan anak-anaknya. Namun perbuatlah begini, hanya semua laki-laki saja dan semua wanita yang mengenal persetubuhan dengan laki-laki sajalah yang harus kamu tumpas." Dan dari antara penduduk Yabes Gilead, mereka menemukan 400 orang gadis perawan yang belum pernah tidur dengan pria. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Lalu segenap jemaat itu menyuruh orang membawa pesan dan berkata kepada keturunan Benyamin yang tinggal di Bukit Cades Rimon, kemudian memaklumkan perdamaian kepada mereka. Lalu kembalilah orang Benyamin, dan kepada mereka diberikan wanita-wanita yang telah dibiarkan hidup dari antara wanita-wanita Yabes Gilead. Tetapi jumlahnya belum cukup juga bagi mereka. Bangsa itu merasa kasihan kepada orang Benyamin, karena Yahweh telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kemudian tua-tua jemaat itu berkata, "Apakah yang akan kita perbuat kepada yang sisa ini berkenaan dengan istri? Sebab para wanita telah dipunahkan dari antara orang Benyamin." Mereka berkata lagi, "Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap menjadi milik pusaka orang Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Namun kita tidak dapat memberikan anak-anak perempuan kita menjadi istri mereka, karena Bani Israel telah bersumpah dengan mengatakan, terkutuklah orang yang memberikan istri kepada orang Benyamin." Lalu mereka pun berkata, "Setiap tahun ada perayaan bagi Yahweh di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, yang menghadap matahari terbit, melalui jalan raya dari Betel menuju Sikem di sebelah selatan Lebona." Mereka memerintahkan keturunan Benyamin, "Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, maka kamu harus keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya, dan pergi ke tanah Benyamin. Dan akan terjadi, apabila ayah atau saudara laki-lakinya datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka kepada kami dengan rela hati, karena kami tidak dapat menangkap bagi setiap pria masing-masing seorang istri dalam pertempuran. Sebab jika kamu tidak memberikan mereka seperti pada waktu ini, kamu bersalah." Lalu keturunan Benyamin berbuat demikian. Mereka mengambil istri-istri sesuai dengan jumlah mereka dari para penari yang telah mereka tangkap. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya,
lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Dan mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri.